Ini kaitannya dengan tema yang bersama saya. Nah, salah satu seni dari ini saya alami berkali-kali. Hal yang menarik dalam perjalanan karir, perjalanan tugas, perjalanan apapun adalah kalau ada pertanyaan kritis. Saudara, bahwa pengetahuannya sama. Sesudah itu dan penting pengalaman juga gitu ya. Sampai mana tadi? Nah, ini pertanyaan. Saya menyukai pertanyaan yang rumit dan pertanyaan yang sulit. Kenapa? Karena itu memaksa kita berpikir. Kalau saya memiliki Indonesia Mengajar, kalau Indonesia tadi presentasi dan lain, Pak, apa syaratnya itu Indonesia Mengajar? Maka saya akan jawab, Anda tidak usah daftar. Kenapa? Karena itu pertanyaan bisa dijawab lewat search dan tapi kalau pertanyaannya mengapa usia minimalnya, mengapa usia maksimalnya 25, mengapa tidak 26, mengapa tidak 30? Nah, itu membutuhkan penjelasan. Jadi pertanyaan ketiga itu adalah salah satu one of the best questions yang saya dapatkan dalam perjalanan pencalonan kemarin. Mengapa berpikir kritis itu penting dalam sebuah demokrasi? Kalau kita lihat perjalanan masyarakat sedunia 350 tahun terakhir ini, negara-negara dan bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa-bangsa yang satu memiliki kebebasan di dalam berkompetisi di bidang ekonomi. Kita biasa menyebutnya dengan ekonomi pasar, tapi intinya kebebasan berkompetisi. Yang kedua, kebebasan untuk berkompetisi gagasan di dalam mengelola masyarakat yang kita biasa sebut istilahnya demokrasi. Tapi intinya adalah ada kompetisi, ada kebebasan. Kita tidak memiliki kemauan dan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan dan kemauan berpikir kritis ini harus ditumbuhkan. Saya melihat buku ini, buku yang judulnya aja jelas. Makanya mikir. Dan situ apa sih sebenarnya? Dia memberikan sebuah pesan. Please be inquisitive. Inquisitive itu sifat selalu mau bertanya, selalu mau mencari. Itu inquisitive. Ada keinginan untuk tahu lebih jauh. Bertanya adalah awal terjadinya berpikir kritis. Dan masyarakat yang memiliki kebebasan untuk kompetisi ekonomi, kebebasan untuk kompetisi dagang, demokrasi, bukan membutuhkan kemampuan untuk bertanya. Di sini ada pasangannya apa? Objektif, rasional. Objektif itu artinya kita terbuka, kita menerima fakta, menerima kenyataan. Bahkan kalau kaget ya, kita bisa membedakan antara kabar dan informasi. Kabar dan informasi. Informasi itu kabar yang faktual. Tapi kalau kabar saja belum tentu informasi. Nah, ini dengan rasional. Rasional itu apa sih? Saya sering dengar istilah pemilih rasional. Ada pemilih rasional. Pemilih rasional itu artinya mengambil keputusan makin banyak transaksi ekonomi. Dan itu artinya warga di daerah itu semakin sering bertransaksi secara ekonomi. Transaksi ekonomi jual beli, pedagang, trading, yang ekonomi semakin sering, maka mereka sering mengalami untung
untung dan rugi, maka ketika terlibat di dalam persoalan politik, dia lebih rileks menerima kemenangan dan kekalahan. Lebih rileks. Tapi kalau tidak terbiasa dengan kegiatan perekonomian itu, maka ini kecenderungannya muncul fanatisme. Kalau kalah luar biasa marahnya, kalau menang luar biasa bahagianya. Kenapa? Karena di tingkat individu dia tidak mengalami pelajaran itu. Karena itulah kenapa kita mendorong kemajuan ekonomi, kegiatan perekonomian itu salah satu cara untuk membantu kita semua terbiasa dengan profit and loss, sehingga rileks di dalam menerima kemenangan ataupun kekalahan, atau dalam perdebatan. Oh ya, Anda benar, saya setuju. Oh ya, saya benar, Anda harus setuju. Kalau semakin minim pengalaman itu, semakin sulit. Kita paling sulit kalau berdiskusi, ketemu dengan kenyataan bahwa sebenarnya Anda harusnya setuju, tapi karena nggak setuju, istilahnya gawannya dipindah gitu, supaya argumennya tetap masuk akal. Itu melelahkan sekali. Dan biasanya kalau itu disatukan Assalamualaikum seperti malam. Karena disatukan itu terus. Nah, teman-teman, saya ingin dorong terhadap soal ini. Kenapa? Karena kita mengharapkan kemampuan berpikir kritis makin luas, kemampuan berpikir rasional ini makin luas, dan begitu kualitas demokrasi kita. Begitu juga di pemerintahan. Di pemerintahan itu saking seringnya hal dilakukan secara repetitif, maka makin jarang kita muncul dengan pertanyaan. Nah, kalau saya tidak memimpin, saya akan memimpin itu ada situasi di mana kita ambil keputusan lalu eksekusi. Tapi lebih sering kita memunculkan pertanyaan agar membuat tim kita berpikir. Pertanyaan itu berpikir. Dan pertanyaan untuk menyusun langkah. Kalau kita memberikan instruksi, pasti diikuti. Kenapa? Mau atasan. Kalau atasan instruksi, bawahnya pasti ikut. Tapi saya sering mengatakan, I don't do micromanagement, I do micro questions. Yang saya kerjakan bukan memberikan perintah mikro, tapi memberikan pertanyaan mikro. Contoh, saya berikan presentasi. Pak, kita harus melakukan pengerukan waduk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. Pertanyaan saya, berapa volume air yang harusnya ada di waduk ini? Berapa ya? Pertanyaan itu, setiap waduk itu harusnya berapa volume airnya? Wah, berapa ya? Saya nggak tahu. Biasanya kita turun 2 bulan Pak ya. Pertanyaannya berapa banyak air dikeruk dari tanah turun dari sini? Kita mau menciptakan volume berapa? Apa yang terjadi? Pertanyaan itu yang kemudian leading to action. Tapi kalau saya berikan perintah, keruk sampai kedalaman sekian, saya belum tentu benar. Saya dan mereka pasti laksanakan, tapi belum tentu benar. Tapi ketika diberikan pertanyaan, berapa seharusnya volume air di waduk ini, maka mereka akan mengukur, membandingkan